Halo, salam satu nada sahabat Eljon dan Musikvator. Selamat datang di podcast Musikvator, podcast yang membahas mengenai musik, bisnis value, dan juga inspirator. Ya, di podcast Musikvator ini kita percaya di dalam setiap musik tidak hanya terdiri dari nada-nada, di dalam bisnis tidak hanya mengenai angka-angka, dan juga di dalam inspirator nggak cuma kata-kata motivasi, tapi ada perjalanan kisah hidup yang menarik untuk kita simak dan kita kupas tuntas. Dan sebelum kita mulai di episode kali ini yang sangat luar biasa, kita mau nyanyikan dulu jinglenya kita, dan masih bersama dengan saya Michael Pranajaya dan rekan saya Ruby Herman. Yes. Kita mau nyanyi dulu ya. Okay. Musikvator, acara musik value dan inspirator. Musikvator, mengupas tentang musik, nilai hidup, inspirasi. Michael mau nge-rap, let's go Michael. Musikvator, acara musik dan inspirator, mengupas kisah hidup mentor, memberi ruang edukator. Marilah kawan, hai inovator, berbagi kisah sukses faktor di dalam acara Musikvator. Bersama-sama kita menjadi inspirator. Musikvator, acara musik value dan inspirator. Musikvator, mengupas tentang musik, nilai hidup, inspirasi. Oke, senang sekali nih kita di Musikvator ini kita kedatangan ini pengusaha. Ini juga banyak memberikan edukasi dan juga motivasi. Motivasi buat kita semua ya. Ada Bro Calvin, owner dari Boplo. Gara-gara Boplo. Thank Thank you sudah diundang ya Bro Michael sama Bro. Sama-sama. Thank you, Sebuah Bro Calvin. kehormatan bisa hadir di tempat ini, Sobat Eljon. Iya. Terima kasih Pak Sama-sama, Calvin sama-sama. ya sudah meluangkan waktu di program Musikvator kali ini, dan kita senang banget nih hari ini kita bisa sharing-sharing, berbincang-bincang, dan tentunya yang menginspirasi buat sahabat Eljon tahu tentang bagaimana Gado-Gado Boplo ini punya strategi untuk nanti bisa ke luar negeri. Wah, itu yang diimpikan sama semua pengusaha food and beverage nih. Iya. Tapi sebelumnya kita ada mau lihat dulu nih. Ada cuplikan nih, kalau nggak salah ya. Iya. Ada video ya, Iya. Pak Calvin. Iya. Yuk kita lihat dulu ya. Inilah video berikut ini.
Ya, itulah dia tadi ya cuplikan gado-gado boplo yang sangat luar biasa dan bikin lidah jadi ikut mau bergoyang ini. Sesuai dengan temanya pada hari ini bagaimana membangun bisnis kuliner tradisional modern sampai ke luar negeri ini. Dan kita di sini ada Pak Calvin Hartono, terima kasih ya, sangat Ya, luar biasa tadi sama-sama. videonya juga, wah tempatnya enak, cozy, nyaman. Sebelumnya saya mau nanya nih, bagaimana Pak CH rasanya menjadi penerus bisnis kuliner yang legendaris nih seperti gado-gado boplo? Iya. Rasanya di awal memang, wah kayaknya mesti gimana ya. Ini berat juga tugasnya sih. Apalagi udah terkenal kan, orang udah Iya. tahu nih. Enggak, ada waktu pas saya mulai sih masih belum terlalu lah ya. Kayak sekarang ya, Karena belum mama kan masih merintis waktu itu, kita mulai di sebuah gang sempit di Kebon Siri. Kebon Siri waktu awal ya. Dengan modal awal Rp500. Rp500 Tahun 70 bro. Oh. Saya umur 2 tahun 70, tahun 70 tuh. Nah ya udah, karena mama single parent, ya saya bantuin mama tiap pagi ke pasar Boplo, jalan kaki menyusuri gang, kami tinggal di gang. Numpang di rumah kungkung. Kungkung kakek ya, kungkung Ya, kakek. Ya pagi-pagi gelap buta itu jam 5. Saya masih ngantuk-ngantuk dibangunin sama mama. Ayo bantuin pasar. Ya berdua lah menyusuri jalan gang itu ke pasar Boplo. Pasar itu kalau lagi hujan itu becek dan baunya minta ampun karena di depan ada gundukan sampah ya. Pasar tradisional dulu ya. Pasar tradisional sekarang udah direnovasi nih. Dan mama jalan terus di situ. Dia beli ini sayuran. Daging-dagingan terus dia tinggal, saya nanti suruh ngambil satu-satu. Setelah itu dia balik lagi, itu dia nggak pakai kalkulator dan dia tahu ukurannya sekian kali sekian berapa bayarnya. Itu saya amazing banget karena memang dia tinggal nggak pakai kalkulator. Karena kekuatan sebuah pikiran tuh kalau dilakukan di asa terus, maka otak itu akan bekerja lebih dahsyat ya, ternyata di situ. Ya udah pada saat itu tahun 70-an customer-nya ya orang di sekitar gang-gang situ dan nggak bisa terlalu banyak peningkat ya. Dan di tahun 80-an cicinya mama punya rumah di Jalan Wetasin. Di seberang apotek Boplo, dan dipindahkan lah di situ diajak berkolaborasi. Ternyata zaman dulu udah ada kolaborasi. Mama saya jualan makanan tradisional, saya atau cicinya mama jualan mie goreng, nasi goreng. Perpaduan Chinese food dengan makanan Indonesia. Ya di situ mulai terkenal bro, karena di jalan raya. Di seberangnya ada apotek Boplo dan di situ mama menamakan apa ya? Ternyata mama saya tuh bro udah pernah dengar bro singkatan SDTT. SDTT. Nah, SDTT. Sekolah Dasar Tidak Tamat. Dipromosikan oleh Pak Andre Wongso. Nah, itu beliau yang promosikan. Mama saya seorang SDTT. Kelas 4. Sekolah sampai kelas 4. Tapi udah berpikir merek. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena kan kadang-kadang orang jualan makanan bu nggak tahu namanya apa lah. Pakai nama sembarangan. Iya, betul. Tapi ini dia mikirnya bisa jauh ada apotek Boplo, jadi ambil nama Boplonya. Dan ternyata nama Boplo itu nama real estate dari Belanda yang membangun kawasan Menteng di Den Haag. Jiplaknya kayak di Den Haag. Jadi kalau kita melihat arsitektur perumahan di Menteng, luas ya, asli, rimbun, itu karya Envy de Boplo. Saya nggak percaya itu bro. Saya punya teman Facebook di Belanda, saya tanyain tolong dicek di perpustakaan dan ternyata data itu valid. Dan ada beberapa artikel-artikel surat kabar yang memang memberitakan hal yang sama. Ya perasaan saya dulu nggak terlalu bisa nggak ada punya perasaan apa-apa ya, karena sebagai kewajiban saya sebagai anak ikut aja gitu ya mama ya. Itu tuh masih anak tunggal, ya membantu orang tua. Cuma harapan saya betul bisa membantu mama saya saja gitu. Dan ya nggak tahu puji Tuhan bisa membesar seperti ini. Dan dulu nggak pernah ada pikiran saya mau melanjutkan bro. Wah kalau masih cah abang, mama juga nggak pernah ngasih duit. Ya namanya kan membantu membantu orang tua ya. Tapi lama-lama saya waktu itu berkecimpung juga di dunia multi level marketing, berjualan macam-macam lah. Karena saya mau senang skill jualan saya harus dilatih kan. Karena saya udah paham waktu itu memang
Kalau kita tidak bisa menjual, kita nggak akan bisa maju dan sukses. Dan kita akan menjadi orang kere kalau kita tidak punya skill menjual. Ya udah, penting banget bisa berjualan. Saya belajar memutuskan urat malu di multilevel. Putusin ini penting ya. Iya. Anda bagaimana kalau kita nggak berani menawarkan, malu dengan produk kita sendiri, gitu. Jadi akhirnya saya ditopang oleh keterampilan itu. Suatu ketika ada tetangganya Mama bilang sama saya dipanggilnya kan Liong, panggilannya Liong. Naga Iya. Liong. Naga. Nah, ya, Mama namakan saya kan Liong belakang itu, jadi panggilnya Liong. Teman saya bilang, Liong ngapain kamu mengerjakan yang lain? Bisnis dari mami kamu aja, kamu besarin ya. Terus saya mikir gitu ya, iya benar juga ya. Mama punya usaha dirintis udah berlama sekali. Kalau nggak ada generasi yang meneruskan, maka akan mati di tengah jalan. Ya udah saya ambil langkah itu pelan-pelan. Itu pas kapan? Tahun berapa? Kalau saya itu dari tahun 90-an masih nggak officially ya, masih bantu-bantu begitulah. Tapi saya bergabung 2004. Karena pada sebelum lulus kuliah, saya udah punya mimpi tuh. Saya demen baca buku autobiografi orang-orang sukses. Semua saya lalap lah. Thomas Alva Edison, Graham Bell, Marie Curie dan sebagainya. Itu saya suka. Jadi saya visualisasikan. Saya udah waktu pas kuliah, Mama dagang di garasi, saya udah ngomong sama teman-teman. Nanti suatu ketika usaha Boplo itu bentuknya restoran. Tanpa sadar saya melakukan apa yang dinamakan afirmasi. The law of attraction. Zaman dulu nggak ada belum ada motivator, buku itu ya, belum ada. Nggak ada seminar, segala macam seminar Entrepreneur motivasi belum nggak ada. ada. Tapi tanpa sadar saya lakukan terus. Kira-kira 10 tahun kemudian Tuhan menjawab. Ada seorang temannya Mama pernah membantu menabur benih kebaikan. Anak muda ini suatu ketika waktu dulu masih kalau saya lagi bulan puasa, saya buka pintu gang di rumah saya yang kungung punya, itu dia jualan petasan kembang api. Yang dilempar tuh, cakwe dan sebagainya, zaman-zamannya kita. Itu saya bilang gila, ini orang enak banget ya, seusia paling lebih 3 tahun di atas saya. Enak banget ya nerima duit gitu. Dengan meja lusuh kecil, kayu kayak triplek gitu ya, enak banget ya. Dan itu akhirnya orang itu dibantu sama Mama, dan dia merupakan seorang perintis pujasera waktu itu. Dan dia dikasih Mama bantuan penggorengan, ulekan dan sebagainya. Dan dia adalah salah satu yang memperkenalkan Mama dengan pihak investor. Dan akhirnya kita mengakuisisi sebuah restoran yang mau tutup di kawasan Barito 2 nomor 45. Disitulah kita bertransformasi bentuk restoran. Dan dari satu restoran itu kita membelah menjadi 6 dengan satu investor yang sama. Tahun 2004. 2004 itu ya 2004 sampai ke 2008. Akhirnya 2008 perbedaan visi misi kita memutuskan punya jalan sendiri masing-masing. Saya main investornya. Iya. Jadi jalan dikelola sendiri sekarang. Dikelola sendiri dari 6, 3 dikasih ke kita, 3 diambil ke dia. Oh, dengan nama yang sama atau beda, nggak beda boleh nama. Iya. Mereknya kan beda. Ya, seperti itu. Dan kita mengelolanya sampai perlahan setahap demi setahap. Kita berbeda dengan restoran yang lain yang maunya ngebut kencang karena saya lihat kalau pondasi kita nggak kuat maka kita akan tumbang satu, dan tumbangnya itu seperti efek domino. Makanya pondasi sebuah restoran itu mungkin orang bilang kayaknya gampang ya. Tapi kalau udah masuk rumit sekali. Apa aja sih yang paling penting Pak CH kalau buat pondasi restoran ataupun food and beverage? Ketika kita sudah ada 3 outlet, kita harus punya SOP dan punya dapur sentral. SOP, dapur sentral ya. Saya selalu mengajarkan ke waktu sharing saya, dapur sentral itu dan SOP itu yang amat vital. Dan itu di situ harus dibikin secara tertulis maupun video. Iya. Sampai di videoin ya? Bikinnya bagaimana? Karena anak-anak Gen Z kan sekarang lebih senang lihat tutorial. Video. Mereka nggak suka baca. Beda bergenerasi dengan saya Gen X. Saya baca, makanya saya bisa nulis. Karena keterampilan kita membaca, baru kita masukin dulu, baru kita keluarkan outputnya sebagai melalui tulisan.
Dan Pak CH termasuk yang ini apa rajin rutin loh tulisan-tulisannya dia menginspirasi kan tiap hari Thank itu you. ada aja WA grup ya. Iya, WA grup apa. Belajar Itu bareng karena, CH. ya itu kan pikiran kita harus dikeluarkan dengan melatih melalui penulisan. Bagus loh, manfaatnya banyak sekali. Dulu saya sangat benci sekali menulis. Apa sih menulis itu? Tapi sampai suatu ketika ada orang teman saya, sahabat saya di Facebook yang menulis dengan bagus sekali. Percayakah Anda bahwa tulisan itu adalah sebuah bentuk senjata yang bisa membuat penulisnya tuh menjadi mampu memasukkan semua dia punya pikiran ke dalam pihak orang lain, benar nggak? Kalau pada orang lewat tulisannya dia ya. Lewat tulisan itu jadi sebuah senjata. Dan bagaimana sebuah tulisan itu bisa mempengaruhi pembacanya sehingga mereka bisa sepertinya rela mati untuk yang nulis itu. Dahsyat ya. Iya, evangelis jadi. Berarti tulisan dan itu juga tadi diaplikasikan dalam fondasi restoran buat SOP ya. Iya. Video. Pasti kan awalnya ribet lah ya bikin SOP ya. Tapi itu yang diutamakan ya. Ya, tapi saya punya teman, memang puji Tuhan saya dikaruniai banyak teman-teman baik seperti Ruby dan Bro Michael. Itu kita didekatkan saja dengan orang-orang yang memang saya butuhkan gitu loh. Iya. Dia kasih tahu. Saya punya sahabat anaknya Kris Biantoro, Harto Subiantoro. Iya gitu. Itu orang yang brand aktivis yang membuat saya tergila-gila kepada UMKM. Jangan main-main dengan siapa yang kita bergaul. Benar nggak, Bro? Kita akan menjadi seperti mereka. 5 orang terdekat kita adalah cerminan kita, rezeki kita, dan bagaimana kita berpikir seperti mereka. Lingkungan mempengaruhi kita ya. Betul sekali. Dan itulah yang membuat saya tergila-gila dengan UMKM. Sehingga saya mau mendedikasikan hidup saya untuk UMKM. Luar biasa. Dan gado-gado Boplo kan Pak CH kan kita tahu ya, makanan tradisional, terus juga awalnya juga dari bisnis keluarga. Pada saat mau dibesarin, kira-kira ini juga buat sahabat Eljon pasti pada pengen tahu, bagian mana sih dari sebuah tradisi yang itu wajib dipertahankan, istilahnya ya mati-matian gitu ya. Oh ini nggak boleh nih, entah itu SOP-nya harus begini atau apa, itu yang mana tuh Pak? Makanan Indonesia itu adalah makanan yang terlezat di dunia. Itu CNN Go sudah rilis data. Kalau kita mau pikir bagian mana yang perlu dilestarikan, keotentikan dan cara pengolahannya yang wah itu tiada taranya. Siapa namanya? Yang chef-chef yang hebat itu? Chef Juna. Bukan. Luar dong. Oh yang luar. Gordon Ramsay sama William Wongso. Saya sudah ketemu Pak William Wongso juga, berdialog dan sebagainya. Anda lihat dibawa ke Sumatera Barat, ke Padang, main karapan sapi, itu sampai kena kotorannya itu Gordon Ramsay. Di situ diperkenalkan proses pengolahannya oleh Pak William Wongso. Di situ takjub mereka. Rempah-rempah kita luar biasa. Kenapa bangsa kita lebih mengagumi makanan-makanan asing, padahal kita harusnya kalau kita memperjuangkan lebih banyak beli produk makanan kita, wah kemandirian pangan kita akan lebih kuat, Bro. Iya. Berarti cita rasa otentiknya Keotentikan itu itu sangat-sangat dijaga, penting ya? dijaga dan bagaimana cara pengolahannya. Wah, ini sebenarnya masih banyak yang mau dikulik nih, Bro. Iya, seru banget. Tapi kita akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Music Factor. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk.
Inilah Prime Report selengkapnya. Eljong TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Kembali lagi di podcast Musik Pator yang membahas mengenai Kita sambil makan. Iya, sambil makan. Awas keselak. Sambil makan gado-gado boplok. Ini enak banget nih. Enak banget. Aduh, ya, jadi susah. Kembali lagi di podcast Musik Pator yang membahas mengenai musik, business value, dan juga inspirator. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Calvin Hartono, ini kita langsung nih dibawakan gado-gado poplo yang sangat luar biasa nih. Gimana Bro Dobi? Rasanya otentik, enak, bumbu kacangnya. Aduh, meresap ya. Iya. Sesuai dengan tadi ya, katanya harus dijaga otentik Iya. dari makanan. Dan ini sehat ya, sayur. Iya. Bisa di-zoom kali ya. Nah, ini ada sayur-sayurnya juga. Pak Calvin mungkin boleh dikasih tahu. Oke, Lebih campuran detail apa ini? sayuran kita ada bayam, kacang panjang, toge, dan kol. Kalau dilihat disusun dengan rapi itu hijau putih. Kemudian ada kentang, selada, tahu, mentang. Nah itu ya. Dan setelah dilumuri saus kacang yang terdiri dari kacang tanah dan kacang mete, itu kita taburi bawang goreng dan kerupuk udang serta emping. Nah, Ada nggak? ini bedanya kacang mete ya? Kacang mete ya? Kacang mete. Ini kacang mete? Ada kacang metenya. Oh. Kacang mete itu inspirasi dari seorang customer kami yang tiap datang itu bisa bawa kacangnya itu di tisu. Di Oh ya? tisu. Dia. Jadi Pama pada tahun 80-an ada customer datang, tiap datang bawain kacang mete. Dibungkus tisu, dia bilang sama Mama, tolong diulekin di situ. Oh. Jadi inspirasi sebuah kreasi dari produk kita itu bisa datang dari pelanggan. Dengan demikian, Anda harus bergaul erat dengan pelanggan. Saya menamakan customer intimacy. Waduh. Berawal custom ya? Dari dialah kita Dari dia ya? bisa punya inspirasi. Dan kalau sekarang udah terlalu banyak orang yang ikut-ikutan. Tapi kita adalah pelopor dengan menggunakan kacang mete. Mama bisa aja kagak mau ngapain pakai kacang mete mahal-mahalin. Tapi di situ Mama berpikir sebuah yang dinamakan added value. Nilai tambah apa lagi kalau sekedar kacang doang kan rasanya kurang. Tapi ditambahkan kacang mete. Disitulah nilai tambah kita bisa berikan. Dan kemudian di tahun 2004 itulah kita menyajikan restoran kita, makanan kita di dalam sebuah bentuk restoran yang ber-AC. Zaman tahun 2000-an, apalagi di awal-awal. Bro, saya tuh tukang makan gado-gado. Di pinggiran jalan pun saya makan. Panas-panas ya? Panas. Iya, panas. Mantap, pedes gitu ya, Udah enak. gitu, sorry tuh saya abis itu kadang-kadang BAB. Nggak Kurang berapa bersih ya. kali saya ya Bersih tempat karena lainnya. kan ya bukan menjelek-jelekan karena mereka yang jualan itu udah megang uang, dia pegang lagi sayurannya dengan iya. tangan yang sama. Tangan yang sama ya. Belum diolahin lah ya? Nah, dia dari pagi sampai sore kadang-kadang. Hmm. Ya. Dan kita kan kalau kita di Boplo, kita merebusnya 1 atau 2 jam sebelum adanya pembelian dari customer. Jadi kita menjaga. Dan saya sudah bilang SOP-nya, kalau untuk bumbu yang hari ini tidak boleh dijual besok, buang semua. Buang semua. Itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga. Berarti nggak ada yang disimpan-simpan ya? Nggak boleh disimpan. Nggak boleh ya? Nggak boleh disimpan. Cocok nih, higienisnya dapat nih. Dan tadi juga kita melihat nih, mungkin kalau bisa disorot ya. Wah, ini nih. Kasih lihat. Mantap tuh. Nah, enak banget. Dan lontong kita dibuat pakai
daun pisang. Sekarang daun berhati-hati dengan makanan di luar sana. Saya nggak jelek-jelekin. Ada sebagian yang pakai bikin lontong pakai plastik. Plastik ya. Apa akibatnya ketika plastik direbus dengan air yang panas dan mendidih? Maka dia akan mengeluarkan partikel-partikel yang Penyebab bisa kanker menyebabkan kanker. Bahaya itu. Nah, Hati-hati. ya berhati-hatilah dengan apa yang Anda makan. Karena kita kan juga mau kita tetap sehat ya, agar bisa beraktivitas. Ini kan kalau kita lihat tampilannya juga udah bagus ya. Apa CH udah modern, udah Good grade. rasanya juga enak. Oke lah. Nah, kira-kira pada saat ini kan sebelum sekarang nih, modernisasi selain bentuk tampilan ini, apa yang dulu dilakukan sama Pak CH? Kita juga waktu pas pandemi, itu saya sedih banget. Saya jalan di lorong Boblo Cikini. Tiba-tiba saya terima telepon dari seorang kepala sekolah dari sebuah TK. TK di Kelapa Gading, namanya TK Pupai, Montessori. Ibu kepala sekolah itu bilang sama saya, Pak Kelvin, saya mau minta tolong apa Bu? Tolong ajarkan ngulek kepada murid-murid TK saya. Via Zoom. Via Zoom. Ingat, Oh ya, COVID. PPKM ketat, nggak boleh ada Iya. tatap muka. Oh, oke. Saya selalu bilang oke. Tapi Pak, saya mau beli bumbu sama Bapak. Nah, disitulah saya juga tanda tanya. Ini PR buat saya. Mama dan istri waktu itu sangat-sangat mengharamkan apa yang dinamakan menjual bumbu. Rahasia lah. Rahasianya ya. Sedikit ya. Tapi saya orang yang kalau saya sharing atau dipanggil di kampus, itu saya paling senang puterin videonya Jack Ma. Jack Ma bilang, ketika orang lain mengeluh, kita tidak boleh mengeluh. Tapi kita memikirkan apa yang bisa kita bantu atau menjawab dari keluhan itu. Saya bilang sama mama, sama istri, kita harus membuat sebuah terobosan atau breakthrough. Kalau kita tidak melakukan terobosan, konglomerat aja bangkrut, apalagi kita. Puji Tuhan, harapan saya terkabul. Hati mama dikasih berubah. Hati mama mau. Itu ya mau. Istri saya tuh nggak gampang dipengaruhi loh. Tapi ya akhirnya puji Tuhan, Tuhan digerakkan. Akhirnya kita meluncing sebuah bumbu gado-gado yang masih bentuknya sederhana sekali. Tin wall, bro, tahu tin wall? Plastik tempat makanan yang putih bening itu loh, yang isi nasi goreng lah. Kita masukin apa? Kacang, bumbu kacang, gula Jawa, garam, jeruk limau. Itu bahan-bahan semua ya? Masih perlu di-assembling. Oh, jadi bahan bakunya aja dulu. Kirim ke sekolah. Sekolah menyebar ke rumah masing-masing muridnya. Plus apa? Plus saya bilang, tolong beliin ulekan kayu buat prakteknya. Saya nggak mau kasih ulekan batu, berat. Nanti pengirimannya juga akan membebani sekolah itu. Saya berpikir bagaimana caranya kacamata customer saya berperilaku. Karena saya juga mau mereka juga lebih nggak boros dalam mengulek. Akhirnya terjadilah yang dinamakan how to ngulek proses ngulek bareng Chef Kelvin ditulis di situ. Dan saya senang banget karena pada saat itu waktu saya ke Kidzania, saya udah pingin bilang suatu ketika saya pingin ngalahin Kidzania. Dan akhirnya proses ngulek tersebut berhasil dan setelah riset selama beberapa puluh kali lahirlah bumbu ini. Namanya waktu itu masih The Secret. The Secret. Tapi sekarang kita rubah karena dinas dari pemerintah itu bilang harus pakai nama Indonesia. Gado-gado Boplo. Dan ketika kita punya produk ini, bro, saya bingung, saya tidak punya pengalaman ekspor. Ya, akhirnya saya berpikir, tapi saya punya teman, teman saya punya anak bikin restoran di Sydney. Saya hubungin dia. Saya hubungin dia. Siska, Om punya produk. Om, saya juga nggak tahu caranya. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Besokannya dia dapat email dari PT Gorita. PT Gorita, satu-satunya perusahaan ekspedisi yang membantu produk-produk Indonesia masuk sampai ke depan pintu pelanggan tanpa surat apapun. Dan akhirnya yang di Sydney itu heboh. Teman saya Siska itu 12 hari bisa 1000 pack ini. 1000 pack. Dan ada bukti-buktinya semua. Saya bisa kasih lihat nanti. Setelah Sydney, kita ke Perth. Ada lagi satu teman lagi saya, masih anak muda, seumuran dengan Siska. Saya bakar dia, saya bilang di Sydney udah kayak begini. Di Perth luar biasa juga. Penjualannya. Sama-sama
heboh pada saat itu. Akhirnya mulailah ke Singapura dan sebagainya. Dan akhirnya ke 9 negara. Wah, Dulu udah saya berpikir- go internasional ini. Dulu saya berpikir produk ini, kalau kita mau bikin sebuah resto, kita butuh berapa miliar, bro, Ya, untuk buka di luar negeri ya. Sekarang cukup dengan ini aja kok. Udah bisa. Dan banyak sekali testimoni dari orang-orang yang beli. Dia ketika dia ngomong, saya tanya, Pak, Bu, beli di mana? Ada yang ngomong di Qatar. Di Qatar. Dan Udah kemana-mana ya. Udah kemana-mana. Ya saya nggak bisa lacak dong satu-satu. Masa Iya, saya iya. tanyain sama perusahaan ekspedisi, itu mau kemana? Kalau udah enak ya, ini meluas ya. Karena memang yang perlu dia akan dicari oleh orang-orang Indonesia dan Yang mulai pengen orang yang makan. pengen kembali makan makanan kita. Nih kalau bikinnya ini tinggal diapain? Tinggal dikasih air. Tinggal dikasih air aja. Ya, tinggal dikasih air. Oh, cukup air aja? Cukup air. Nggak perlu diulek lagi ya? Nanti saya kasih video tutorialnya. Iya, Anda nggak perlu ngulek semua. Saya udah bikin video tutorialnya. Kasih air, kocok-kocok, udah kayak bikin Milo. Oh, iya. Airnya air biasa Bisa aja air atau putih, air bisa air putih, bisa air agak Air hangat? agak hangat boleh. hangat ya? Tapi enakan air biasa lah. Karena saya lagi waktu itu udah pernah proses di Ralali. Saya lagi pingin supaya dia tahan setahun. Ini kan tahun 6 bulan. Dengan Ini Ralali, 6 bulan ya? dengan Ralali dipanasin tapi mengubah rasa. Jadi ya kita nggak bisa. Iya, jangan dong. Jadi Kan justru kan berubah rasanya rasa. itu ya Betul, yang betul. bikin orang seneng ya. Iya. Yang bikin orang Ini ketagihan. variannya ada apa aja? Ada rasa apa aja? Pedas, sedang, dan ori. Oh. Tuh, Pedas bagi yang dan- suka pedas ini nih ya, spicy ya, Iya, pedas iya. nih. Ini udah ada di marketplace di Shopee dan Tokopedia. Tuh, toko hijau dan toko orange juga udah ada nih ya. Jadi buat teman-teman gampang banget sekarang ya buat dapetin. Tutorialnya ada di belakang. Ya, tutorialnya mau bahkan udah ada di sini. Iya. Ini berarti tadi kan pada saat COVID ya, Pak Ya. Calvin ya. Tahun berapa? 2022 atau 2023? 2021-an lahir. 2021-an lahir ya. Ini nih, wah luar biasa. Dan kita udah mulai bikin lagi bumbu rujak, bawang goreng. Oh. Bawang goreng, bro, itu makanan yang kalau dibawa ke umroh, itu mereka cuma makan nasi Nasi sama sama bawang bawang. goreng. Bayangkan potensinya makanan kita. Kalau kita garap secara bener-bener ya. Iya, iya. Dan sayangnya masih perlu dibenahi lah teknologinya. Wah. Potensi makanan Indonesia luar biasa. Oke, nah dalam ini kan mengambil keputusan nih. Pernah nggak ngambil keputusan tapi gagal? Sering. Dan saya nggak pernah malu bilang bahwa menutup outlet itu bukan aib. Sesuatu yang biasa kok. Ya. Pada waktu kita masih bayi kita jatuh kan, masih merangkak, berdiri jatuh, nggak apa-apa. Jatuh, bangun lagi. Tapi kan di beberapa pebisnis kan malu tuh, Pak Calvin. Iya, yang malu. kalau Tidak perlu malu. ceritanya yang sukses-sukses aja, nggak mau. Bahkan saya pernah nulis seperti itu dan orang ada yang komentar, masa selalu sukses selalu sih? Kayak orang jualan di kaki lima, sukses terus. Masa Pasti kecap ada juga ya? Kaki lima juga pernah gagal juga. Iya, selalu nonjolin kelebihan terus. Kayaknya kalau menurut saya, kalau nggak ada kegagalan itu kayak orang berbisnis tanpa kayak bikin makanan tanpa garam. Nggak enak. Enak justru dengan adanya kegagalan otot kita dibentuk, otot kekuatan kita, kegigihan kita keluar, kreativitas kita mulai berpikir. Kalau enak terus, wah nggak inilah. Dan jangan salah, Gen Z berperilaku seperti itu. Kenapa? Karena enak terus, dikasih enak terus kan. Kita, bro, yang saya ngerasain, ya saya jualan di Monas, jualan susu kacang di Monas aja saya pernah, bro. Itu jam 3 pagi kita jalan, bro. 3 pagi itu. Bikin susu, saya beli susu kacang. Susu kacang. Susu Iya, kacang. di Monas. Jualannya Sabtu dan Minggu. Itu saya lakukan. Kenapa? Buat melatih fighting spirit. Fighting spirit luar biasa. Nah, pertanyaan tadi. Gagal tadi apa? Nah, gagal. Gagal. Bikin jualan di beberapa tempat tutup itu udah sering banget. Banyak Bu tutup. Ada banyak tutup. Di Serpong, Jalan Raya Serpong, udah bagus-bagusnya kita bikin, ada investor bikin sampai dengan bangunan 18 miliar, bro. 18 miliar. Standing loan tuh ya? Di belakang, standalone, gedungnya dibentuk dengan grup logo kita, G. Oke. Saya punya partner
bos besar itu yang punya perusahaan Cahaya Benteng Mas, Pabrik Baja Ringan. Iya, jaringan. Itu bikin 18 miliar, itu bagus banget dan penjualan kita luar biasa. Saya pernah sampai nutup supaya customer nggak boleh masuk karena kota kewalahan. Udah Saking ramenya. saking ramenya. Itu saya bilang sama satpam tolong ditutup. Kenapa? Saya nggak mau buat customer saya kecewa, datang pelayanannya lama Iya, lama. dan sebagainya. Karyawan saya juga akan terdampak dengan mereka dicaci maki. Saya bilang sampai bilang tutup dulu untuk sementara. Akhirnya bro, suatu ketika Pemda di situ menutup portal dari Jakarta menuju ke lokasi saya. Portal, Oh, ada portal. putaran, ditutup. Kita udah mengajukan permintaan untuk dibuka, tetap nggak dikasih. Beberapa restoran gede di situ mati semua bro. Akhirnya kita dengan berat hati kita mengembalikan gedung itu ke investor. Sampai sekarang gedung itu kurang bisa dijadikan apa-apa. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Salah pilih lokasi bisa waktu mulai bagus, dan tiba-tiba ada pembangunan LRT, MRT. Iya. Wah itu udah pasti berpengaruh. Perubahan perilaku konsumen juga. Yang biasanya mungkin dulu makan di yang Tempat, stand alone, ya, stand alone. sekarang dengan adanya mall-mall itu akan berubah semua. Pengennya ke mall gitu sekarang. Iya, betul. Makanya kita sekarang lebih banyak di mall. Banyak Mall, mall ya. Sekarang udah ada berapa Kita ada outlet? 16 cabang. 16 cabang. 16 cabang. Rata-rata banyak di mall ya? Di mall rata-rata. Stand alone kita malah ada beberapa yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Stand alone lebih punya biaya besar, karyawan besar. Ya. Kalau di mallnya paling banyak di mana, Pak? Kalau Daerah Kelapa Gading, kita punya Daerah- 4. Oh, Kelapa Gading 4, Di terus mall semua tuh ya? Di mall. tersebarnya di mana? Biasa mall-mall itu. Kita ada di Mall Kelapa Gading 3, di Arta Gading, di Moy, sama di Mahaka Square. Rata-rata di food Spot court gitu mall. ya? Rata-rata di food court atau? Iya, di food court. Food Tapi court yang dan di Mahaka Square di standalone. Mahaka Square stand alone. Kalau mau cari lokasi yang paling bagus untuk gado-gado, itu di Tamrin City. Tamrin Tamrin City. City. Itu dahsyat. Karena ibu-ibu, menurut berita yang saya dapat, itu jam 4 pagi udah datang belanja di situ. Dia belanja tekstil, baju, dan sebagainya. Semobil bawa ke daerah. Nah itu jadi Ini udah buka kan di Taman City? Udah paling bagus deh. Paling bagus ya? Top seller. Top sales. Top sellers. Di food court juga tuh? Enggak, standalone, deretan. Ya. deretan. Sebelah kita ada Babi GM. Nah, sekarang tinggal caranya bagaimana? Ikut Kopas aja kayak begini caranya cari tempatnya seperti itu. Ya itu begitu Iya. ya? Iya. Bisnis itu kan adalah nyontek. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Aduh. Tapi mohon maaf Bu Kelvin, Iya. kita break dulu Seru. sejenak. Makan, Banyak yang Mas. mau lewat ngantri. Iya. Makan. Sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Music Factor.
Kembali lagi di podcast Musikvator, podcast yang membahas mengenai musik, business value, dan juga inspirator. Setelah tadi di segmen sebelumnya, kita sudah banyak nih berdiskusi sama Pak Calvin, sangat luar biasa, menginspirasi sekali bagaimana beliau dari pagi, jam 3 pagi tuh udah latihan jualan dulu ya, susu kacang di Monas, dan plus kita juga udah nyicipin. Wah, terima kasih Pak Calvin, langsung, Sama-sama. habis. Enak sekali. Di segmen ketiga kali ini, kita sebelum nanti berbincang-bincang lebih lanjut, kita mau main game dulu nih, kasih yang seru-seru dulu nih. Nah, gamenya apa nih, Bro Ruby? Seperti biasa ya, kita bakal main dikasih pertanyaan. Nanti ada karakter-karakter atau depan Huruf. awalan huruf Hmm. ya. Itu mesti nanti jawab Sebelum pertanyaannya habis waktunya. sebelum habis waktu. Ya. Ya, Ada timernya berarti. ada timernya gitu kan. Contoh. Langsung soal aja lah ya. Langsung soal. Langsung soal ya. Sebutkan tipe-tipe makanan. Makanan. Nama-nama- Nama-nama makanan. Nah, sesuai dengan Nama-nama kuliner makanan nih. maksudnya. Tuh, Ya, kuliner kan, oh. nama Kuliner. kuliner, Iya. ya. Contoh nih, saya jawab dulu ya. Saya langsung aja, G, gado-gado. Ya. Gado-gado. Tepok ininya dong, Oh, ditepok. tepok ininya, Nah, oke. ke saya dulu ya. Iya. Saya C, cilok. Oh. Silakan, Pak Calvin. Apa ya? Pak Calvin, Ini ya? Ya. Sate. sate. Ini, oke. Sate, sebelah sate, rendang. Nah, Ya. Ini yang sering dimakan. Ayam. ya. Pecel. Pecel, oke. Nah, saya pesan ini ya, lontong. Lontong, sayur. ya. Ya. S, singkong. Singkong. Singkong yang goreng kan enak Ya. juga tuh. Wah. Oke. Otak-otak. Otak-otak. Ini ya. Nah, ini manisan. Manisan. Oh iya, ada manisan. Ini yang gue sering beli. Tahu goreng. Kolak. Kolak. Oh iya, kemarin ya. Kolak ya. Mm-mm. Oke. Kita bagelan. Hah? Bagelan. Oh, bagelan. Iya, bagelan. Ini, keripik. Keripik apa nih? Keripik, ya banyak. Keripik pisang. Emping. 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 Udah, emping ya. udah. Hmm. Ayo. Habis waktunya. Udah aduh, lupa gua. Pelajaran untuk apa? Bisnis nih. Belajar Berarti bisnis jadi. harus kita cepat. Yes. Jangan kebanyakan dipikir tapi eksekusinya Iya, lambat. udah mau keluar. Iya, udah mau keluar. Mau belajar Di bisa. apa nih? Deng harusnya ya. Oh iya, benar. Tapi ini kita belajar gimana kita bisa ambil keputusan di waktu yang Iya. singkat. Ya karena namanya pengusaha kan harus cepat ya, fleksibel ya. Betul. Seperti tadi kata Pak Calvin, Iya. awalnya rame, ya tiba-tiba ada satu hal, Iya. dan dua hal, mau nggak mau harus tutup. Dan itu kan Iya, hal yang- cut off itu menyelamatkan itu usaha kita loh. Oh, nah ini Karena persepsi bagus nih. Iya, karena saya nggak mungkin bikin subsidi silang. Satu tempat yang bagus Harus bantuin bayar. yang bantuin yang lain. kena kanker, Ah. lama-lama yang bagus jadi kena kanker juga. Jadi cut loss aja ya. Cut loss aja nggak apa-apa. Kita juga waktu pas pandemi ada sebuah kisah yang bagus, kita bisa tahan karena kita nggak punya utang bank. Oh, nggak ada utang. utang. Berarti Nggak tahu utang bank. sehat ya, Sehat. keuangan. Bank itu datang cuma nawarin kita kasih kredit. Oh, malah disuruh pinjaman ya. Iya, kita nggak punya utang. Bagaimana manage sebuah bisnis itu mesti punya keterampilan juga dalam bidang cash flow-nya. Kalau Anda cash flow aja nggak kuat, itu saya bisa pastikan nggak bisa jalan bisnisnya. Dan saya beruntung punya istri yang saya suka panggil dia sebagai Menteri Keuangan. Apa-apa urusan dia. Karena kita nggak bisa, semua kita bisa pegang bro. Kita ada team player kan. Dia kuat di mana, dan saya di bagian di mana, di marketing. Bagian, kalau kata patung, saya bagian toa-toanya. Pengeras suaranya ya. Marketing. Benar, kita kayak Marketing tubuh ya. kan semua. Ada pemikirnya. Hmm. Dan saya senang, saya bangga punya mastermind-nya istri saya. Istri finance ya. Finance ya. Finance. Nggak bisa kalau kita nggak kuat di cash flow. Di finance kita nggak kuat. Seberapa pun Anda punya, pernah lihat nggak restoran yang rame tapi tutup? Nah,
Restoran Kenapa? ramai, Tapi tutup. Karena mereka Profitnya punya masalah di cash flow. kecil. Oh, cash Punya flow-nya masalah ya. cash flow. cash flow. Biaya operasional tambah Biaya besar. operasional besar kita nggak tahu. Hmm. Terus dicolongin sama karyawan kita juga nggak tahu. Banyak faktor ya. Banyak. Banyak, Pak. Aneh kan? Restoran rame, rame, tapi Harusnya profit, Heeh. tapi minus. malah bangkrut. Itu bisa dijadikan topik. Iya. Makanya kan sempat ada istilah cash flow is king ya. King. King Kong ada yang bilang ya. Cash flow is king. Berarti penting sekali ya. Hmm. Nah, bagaimana agar cash flow itu bisa sehat, Pak Calvin? Biar ya sedikit tips lah ya. Ya, kalau di Boplo itu kita nggak pakai duit bank. Hmm. Kita nggak mau duit bank. Tapi kalau saya sharing ya, Hmm. the Boplo ways Ya, itu Boplo Ways satu, gimana? starting small. Starting small. Starting small, iya. Kayak mama saya jualan pakai uang kecil. Mana ada uang pakai uang bank sih? Hmm. Setiap omset dimasukin di celengan ayam. Pernah ingat sharing saya waktu Iya, itu? iya. Celengan ayam. Habis itu dia simpan duitnya. Setelah banyak baru dia masukin ke bank. Bank akan lihat rekening kita kan, rekening laporan koran, Keuangan. laporan Ya, koran laporan kan, RK. kan, rekening koran. Hmm. Itu kan keluar masuk. Bank itu meneliti Anda di situ nih loh. Sebenarnya untuk sukses nggak perlu kita ber-IQ tinggi. Bank cuma nggak akan lihat kok Anda IQ berapa, kok apa enggak. Lihat cash flow-nya. Ini itu dong ya. cash flow doang kok. Cash flow-nya. Begitu cash flow-nya bagus, dia mau kasih Anda pinjaman kok. Dan itu yang, maaf, para pengusaha itu sering tidak memfokuskan ke situ. Dan di saat kita punya track record bagus, kita mau beli apa, bank kasih kan. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba sekarang kita butuh sesuatu, bank tiba-tiba ngasih. Iya. Dia nggak ngelihat, Kalau nggak dia lihat- nggak reputasi Anda, dia nggak lihat. Iya, lihat reputasinya. Karakter Anda kan terlihat dari situ cerminnya. Iya. Ya, terus pertama starting small, pemilihan menu tradisional yang sudah dikenal. Jangan pilih yang aneh-aneh. Merek yang lucu, ngomonginnya aja susah. Apalagi kita mau ngomong melafalkannya. Padahal brand awareness itu perlu nancep di otak kita. Terus banyak-banyak melakukan kebaikan kalau buat saya. Nomor 3. Seperti melakukan ini, menabung. Menabur ya, menabur kebaikan. Ada orang minta tolong kita ya, kita bantu sharing-sharing. Karena banyakin sharing dulu, baru selling-selling kemudian. Sharing dulu. Sharing dulu. Selling, ya. Ya, saya bantu banyak radio, ada radio hotline butuh inspirasi ngulek bisnis namanya. Saya di situ di radio itu setiap jam 1 sampai jam 6 saya kasih sharing saya dengan tema-tema yang berbeda-beda per 2 menit. Itu sebuah Advertorial. publisitas yang tanpa bayar kan? Iya. Ya karena guru saya kan patung. Iya. Harus mikirin. Iya. Kalau kita biaya kita terlalu besar ya nggak mungkin kan? Iya. Luar biasa. Dan terkait sama ini juga kan sesuai dengan temanya ya, Pak CH tadi dari sharing gitu ya. Mungkin boleh kasih tips buat rekan-rekan nih yang pengusaha F&B kan pasti pengen banget nih biar makanannya bisa kayak Pak CH tuh ke luar negeri nih. Iya. Nah, apa sih kira-kira tipsnya buat mereka bisa, dan juga apa sih tantangan challenge untuk membawa makanan tradisional ini bisa ke pasar global ya, luar negeri gitu ya? Pertama adalah membuat produk kita dikenal. Sebelum dikenal, Anda harus kasih produk kita adalah produk yang bagus dan berkualitas sesuai dengan harapan mereka, harapan pelanggan. Kalau enggak, mereka nggak akan pilih kita. Sesudah itu lakukanlah proses branding. Proses branding itu ketika orang lain menawarkan tempat sama kita atau menawarkan seperti sharing seperti ini, itu satu bentuk publikasi kan. Ya. Nah, itu kita lakukan terus. Setelah itu ya Anda tinggal memperbaiki SOP, melakukan hal-hal yang seperti yang tadi saya bilang, banyak-banyak sharing. Saya termasuk yang aktif. Boleh cek di mana tukang gado-gado yang sharing di semua platform sosial media. Hanya saya. Iya. Dan saya udah ngajar dari level TK sampai perguruan tinggi. Dan sekarang saya tidak pernah puas dengan ilmu yang saya dapat. Saya belajar lagi S2 Entrepreneurship di Universitas Podomoro, di mana saya akan bikin launching buku. Nah, bulan depan. Menarik nih. Bukunya apa nih? Topiknya apa? Topiknya adalah buku bisnis The Boplo Ways. The Boplo Ways. Bagaimana kisah kita. Saya nggak akan ngumbar kesuksesan saya di situ. Dan saya nggak mau
orang termotivasi oleh kesuksesan, tapi orang harus termotivasi oleh sebuah yang dinamakan kerja keras. Berarti cerita Melakukan- kegagalannya juga Iya. dong. Kalau kegagalannya Ada juga kan, kegagalan kerja juga. kerasnya juga ada ya. Iya. Saya dibantu oleh teman saya, Dr. Pinpin. Oh, Karena saya oh, ingin iya. sesuatu yang balance. Saya dari segi praktisi, Bro Pinpin dari akademisi. Akademisi. Jadi nanti akan ada CH Insight-nya, dia juga ada di Dr. Pinpin Insight-nya juga. Saling menyeimbangkan. Karena kalau kita punya praktek terus, tapi tidak tahu ilmunya, jatuh bangun kan. Punya ilmu, nggak pernah praktek, nggak jadi apa-apa. Harus balance ya. Nggak jadi apa-apa. Antara praktek sama Iya, teori nggak jadi harus apa-apa. balance ya. Iya. Kadang-kadang saya cukup miris melihat kita tuh banyak sekali orang-orang yang sudah kuliah lama-lama ya bro, sekolah tinggi, tapi mereka nggak pernah praktek. Ada yang praktek, tapi tidak dibekali dengan ilmu yang cukup dan mumpuni, ya hasilnya juga Stagnan ya. nggak bisa akan sebagus kalau mereka berdua bersisian berdampingan untuk menjalankan proses bisnisnya. Saya yakin. Rencananya kapan tuh? Buku Doain ya teman-teman launching. dari sobat Elton John dan Elton John bernyanyi dong. Oh iya tapi sesuai sih tadi. Sesuai nyanyi nih, Eljon. Ya. Kalau Tuhan menghendaki di bulan April. Bulan Karena- April. iya. Oh, sebentar lagi dong Iya, ya. Sebentar udah lagi proses nih. rampung, naik cetak. Naik cetak ya. Waduh. Jadi buat sahabat Eljon ditunggu di April, pertengahan kali ya, pertengahan Iya. April ya, itu nanti sudah Itu bisa doa ya. mendapatkan bukunya gitu ya. Bisa dibeli di mana nanti? Nanti akan Pak saya jual di outlet saya atau di marketplace. Oh, pokoknya di outlet-outlet Iya. Boplo Iya. atau di toko ijo, toko oren ya. Iya. Aduh, sukses. Iya. Keren. Nah, kalau bicara soal orang yang ingin masuk bisnis nih, Mm. khususnya anak-anak muda, apa tips dari Bro Iya. Kelvin? Anak muda itu kalau terutama Gen Z, mereka harus punya fighting spirit yang kuat. Fighting Kelemahan spirit. mereka terlalu banyak dikasih kemudahan. Jadi mereka gampang apa sih ditegur sedikit berasa, aduh gue nggak ini deh. Akhirnya dia bisa hilang. Apa bilangnya toxic ya? Nah, iya. Oh. Bro tahu nggak itu ada karyawan baru sehari ditegur kerja gitu ya, tiba-tiba besok dia hilang. Dia merasa katanya bos Padahal, toxic. Padahal cari kerjaan susah apa gampang? Susah. Susah. Saat ini ya lagi agak susah. Saya punya ada Gen Z saya bilang sama dia, saya ceritakan apa pengalaman saya supaya mereka juga bisa punya daya tahan dan daya juang yang tinggi. Karena mereka udah terlanjur enak, mau apa-apa tinggal pencet. Nah kita, gue bayangin jam 3 pagi bangun naik mobil itu beli susu kacang dan kita jual. Waktu itu saya tinggal di Kelapa Gading. Itu kita jualan ngantongnya kayak apa? Itu saya lakukan Sabtu dan Minggu. Di waktu weekend lagi ya. Iya, di waktu weekend. Orang-orang Ya, untuk tidur santai tidur gitu ya. santai. Dan di masa muda Gen Z itu pergunakanlah dengan waktu yang singkat itu untuk berjuang. Karena lebih enak sekarang kita susah dan nantinya kita akan menikmati hasilnya. Ketimbang Anda sekarang enak, di masa tua Anda susah payah. Iya. Susah payah. Yes, ini bisa jadi inspirasi dan motivasi juga buat teman-teman khususnya Gen Z. Ya, jangan terinspirasi sama kisah-kisah yang gampang, yang enak, yang gampang. enak. Karena kan sekarang banyak dacin Bisa ya. jadi triliuner dalam tempo singkat. Iya kan? Ya, atau inspirasi mungkin investasi-investasi nggak Iya, jelas kan iya. banyak juga ya. Betul, Uangnya betul. nggak seberapa, salah Iya, masuk, betul. ya kan? Gua- Akhirnya jong. Itu kelas puluhan juta. Ah. Gunakan aja mereka untuk Iya, berbisnis. lebih baik gunakan untuk bisnis. Jangan manage lupa sendiri. Tanya sama mentor-mentor yang udah berpengalaman. Yes. Jangan Berpengalaman. mentor-mentor yang jualan kelas. Iya, hati-hati gitu kan. Nah, khususnya anak-anak muda. Nah, semoga video ini kali ini bermanfaat ya. Bro Ya, Kelvin, thank you so sama-sama. much. Terima Terima kasih, kasih, Pak thank Kelvin. you, thank you. Ya kan? Apalagi Bro Kelvin nggak cuma Gen Z, Gen Alpha diajarin. Diajarin ngulek kan tadi kan? Iya, iya. Iya, Luar biasa menaburnya banyak ya. Iya, diajarin ngulek. Jadi belajar untuk kerja keras juga dulu ya. Iya, dan mereka terakhir saya bikin acara mereka menjadi karyawan, magang, internship di Boplo. Oh, internship. Iya, internship. loh. Itu saya sudah melakukan extra mile, melebihi Extra dari mile.
Iya. Kidzania. Dan saya bersyukur saya bisa lakukan itu. Nah, maksudnya ini merupakan sarana promosi bisnis juga. Betul. Yang juga ada aksi nyatanya juga, Betul. edukasi juga. Saya Jadi bagus sekali. Iya, saya ingin banget mempekerjakan orang-orang disabilitas untuk atau orang-orang yang udah lansia untuk bisa bekerja. Saya mau lagi merintis itu. Saya kepingin banget. Mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktekannya. Ya, Iya. Sehingga kita punya dampak sosial. Yes. Hidup itu harus menjadi berkat buat orang banyak, bukan buat diri Anda. Sukses bukan buat diri Anda, tapi orang-orang di sekitar kita. Syukur-syukur bisa di sekeliling kita dan masyarakat Indonesia. All the best ya. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. Wah, nggak berasa Mike. Aduh, luar biasa sharingnya. Dan sebelum kita tutup tadi ya, Gado-Gado Poplo, ini biasanya ada salam muleknya. Salam mulek. Oke. Sebelum kita tutup, gimana Salam muleknya? mulek itu Pak? dari customer lagi loh. Dari customer Dia bilang, juga? Pak bikin salam mulek dong Pak. Oh iya, gerakan itu penting banget. Ini yang Begini. ciri khas. Dulu customer saya begini doang deh. Tapi ada lagi dikasih cobeknya. Oh, Jadi cobeknya. begini. Iya, beginilah. Ini salam muleknya ya. Yes. Nah, Seperti Semoga ini. bermanfaat. Thank you. Oke, terima kasih Pak Sama-sama, Kelvin Bro. untuk Rudy dan sharingnya. Michael. Terima kasih juga untuk sahabat dari Eljon dan Musikator yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga dari kisah ini bisa menginspirasi kita untuk terus maju, mau bekerja keras, mau bayar harga dan fighting spirit lebih baik lagi. Yes. Dan akhir kata, saya Michael Pranajaya beserta Ruby Herman. dan juga Pak Kelvin Hartono di sini. mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam satu nada. Whoa,